Juga mengusahakan agar tidak bepergian keluar kota atau pulang kampung. Selain itu, Gubernur tadi juga meminta agar kegiatan keagamaan sebisa mungkin dilakukan di rumah masing-masing dan tidak mengumpulkan banyak orang. Berikut kami hadirkan pernyataan selengkapnya dari Gubernur Bali, Wayan Koster. Jangan keluar rumah bila tidak sangat perlu. Kerjakan pertemuan secara jarak jauh. B. Hindari tempat-tempat yang berpotensi menjadi wahana penularan. C. Tunda semua kegiatan kumpulan orang banyak. D. Terkait kegiatan keagamaan sebisanya dilakukan di rumah saja dan diusahakan tidak mengumpulkan orang banyak. E. Tindak Gubernur Bali juga besok akan membahas terkait dengan rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi, terutama pawai ogoh-ogoh yang akan segera dilaksanakan, karena memang akan melibatkan banyak orang. Dan rapat tersebut nanti akan dihadiri dari perwakilan pemerintah Provinsi Bali, Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali, maupun juga Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Happy dan Jaya, kembali ke Anda. Terima kasih, Cek Devi melaporkan dari Denpasar, Bali. Selanjutnya kita bergeser ke Jawa Barat, Saudara. Rumah sakit SMC Tasikmalaya, Jawa Barat mengisolasi pasien yang menjadi kantor. Kita akan langsung menuju Jawa Barat. Sudah ada rekan Frederico Sinatria. Frederik, berapa banyak kemudian jumlah ODP yang diisolasi di RSUD SMC terpantau hari ini? Baik, terima kasih Devi dan juga pantau data di Jawa Barat. Tasikmalaya yang sedang isolasi saja pulang dari perusahaan garmen di Malaysia sepekan lalu. Dirinya Ya, mohon maaf Saudara atas ketidaksempurnaan audio yang Anda terima, dan nanti kita akan mencoba menghubungi rekan kami kembali, Frederico Sinatria. Ya sudah, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed melakukan kebijakan darurat untuk mendorong perekonomian Amerika Serikat yang terpukul wabah COVID-19. The Fed memangkas bunga acuan menjadi 0%. Reserve took a number of actions to support American Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed mengambil langkah darurat masif. Sentral Amerika Serikat atau The Fed melakukan kebijakan darurat untuk mendorong perekonomian Amerika Serikat yang terpukul wabah COVID-19. The Fed memangkas bunga acuan menjadi 0%. Reserve took a number of actions to support American Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed mengambil langkah darurat masif yang upaya membantu perekonomian Amerika Serikat yang terpukul hebat akibat wabah COVID-19. The Fed memangkas suku bunga acuan menjadi 0% hingga 0,25%. Keputusan ini merupakan langkah darurat kedua yang diambil Bank Sentral Amerika Serikat guna mendorong ekonomi Amerika. The Fed menyatakan suku bunga rendah ini diharapkan dapat menarik lagi kepercayaan pasar sehingga kinerja sektor keuangan tetap terjaga. Selain memangkas suku bunga acuan, The Fed juga mengucurkan dana untuk membeli sejumlah instrumen yang diterbitkan perbankan. Bank sentral berharap perbankan dapat membantu industri dengan intervensi tersebut. The Fed juga menghapus persyaratan cadangan perbankan. The Fed mengeluarkan program pelonggaran kuantitatif hingga 700 miliar dolar Amerika atau sekitar 10.525 triliun rupiah yang diharapkan dapat melindungi perekonomian global. Seluruh kebijakan The Fed ini merupakan hasil koordinasi The Fed dengan bank sentral lain. Bank sentral Amerika Serikat melakukan koordinasi dengan bank sentral Eropa, Inggris, Jepang, dan Swiss. Novel coronavirus (nCoV) atau biasa disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat, berdiameter sekitar 100 hingga 120 nanometer.
Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu lalu Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjangkit. Dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersin, atau sakit, disarankan agar Anda menjaga jarak. Selain itu, penggunaan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Saat digunakan, jangan sentuh bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Virus corona dapat menempel pada suatu objek selama 24 jam. Untuk membersihkan, Anda dapat mencucinya dengan sabun. Untuk langkah mencuci tangan, Anda harus mencuci secara menyeluruh dengan sabun. Dimulai dari punggung tangan, sela-sela jari, hingga bawah kuku, kurang lebih selama 20 detik. Selain itu, untuk menghindari terjangkit virus corona, jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat. Untuk itu, jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Panas. Waktunya teh pucuk harum. Let's get fresh together. Let's enjoy teh pucuk harum. Let's get fresh together. Let's enjoy teh pucuk. Teh pucuk harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Teh pucuk harum. Perkenalkan, nama saya Akbar Fikon Patah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya pada mata kuliah kajian khalayak media yang diampu oleh Pak Teddy. Di penelitian saya kali ini, seperti halnya ditayangkan di sebelumnya, bahwasanya saya akan meneliti tentang bagaimana dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari sebuah media pertelevisian atau siaran yang disiarkan di televisi. Ada banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari siaran pertelevisian. Di antaranya, yang pertama, merubah ide dan gagasan seseorang terhadap apa yang mereka tonton. Yang kedua, menjadi media pembelajaran. Yang ketiga, mendapatkan informasi dari luar negeri maupun dalam negeri. Dan masih banyak lagi pengaruh yang ditimbulkan dari media pertelevisian. Adapun untuk memperkuat hasil penelitian saya kali ini, saya akan mengangkat 2 teori. Yang pertama, teori pembangunan, dan yang kedua, teori sosial kognitif. Di teori pembangunan ini dikemukakan oleh Profesor George Gardner pada tahun 1960-an. Dalam penelitiannya, ia mengkaji bagaimana indikator budaya tentang bagaimana cara pandang seseorang terhadap melihat sebuah siaran pertelevisian, sehingga mempengaruhi ide dan gagasan seseorang mengenai apa yang mereka tonton. Seperti halnya juga ada berbagai peneliti beranggapan bahwa media pertelevisian sebagai ajang pendongeng bagi semua masyarakat masa kini, sehingga mereka menganggap bahwasanya siaran-siaran yang disiarkan di televisi sama dengan kenyataan yang saat ini, seperti halnya dalam kasus gempar-gemparnya, yaitu virus corona, yang dimana di berbagai media pertelevisian di seluruh dunia
menyiarkan tentang bahayanya virus corona atau COVID-19. Pemerintah menghimbau agar semua masyarakat tidak keluar rumah dan tidak beraktivitas di luar rumah dan tidak berkumpul di keramaian. Sehingga dalam siaran tersebut, pola perilaku suatu masyarakat terpengaruhi oleh siaran apa yang mereka tonton. Dan teori yang kedua yaitu teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif ini dimana menjelaskan bahwasanya teori ini apa yang mereka tonton, bahwasanya teori ini menjelaskan bahwasanya media apa yang mereka tonton sebagai ajang media pembelajaran, yang teori ini dikemukakan oleh seorang ahli psikologi pada tahun 1960-an. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.